Hari ini kita undang karena dia tembus PTN jurusan kedokteran Universitas Brawijaya. Keduanya merupakan kelas 12 IPA 1 dan Alia ini mampu menembus 2 PTN sekaligus. Yang pertama adalah S1 Keperawatan plus Nurse ya, Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya, dan menembus S1 Teknik Informatika UPN Veteran Surabaya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mandua Mojokerto Lovers. Prestasi adalah cerminan dari kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang tak pernah padam. Sesuai kata mutiara tadi, kali ini saya Ilmi Firdaus Alia akan berbincang santai dan bahagia dengan 2 siswi Mandua Mojokerto yang memiliki segudang prestasi. Mandua Mojokerto pastinya memiliki banyak prestasi, diantaranya adalah prestasi akademik. Info terbaru ya, 43 siswa Mandua Mojokerto tembus PTN jalur SNBT, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Tes, di mana sebelumnya ada 28 siswa Mandua Mojokerto tembus PTN jalur SNBP dan juga belasan siswa Mandua Mojokerto tembus jalur SPAN, PTKIN, dan kedinasan. Nah, kali ini tamu saya yang cantik-cantik ini adalah calon-calon mahasiswa yang sudah memiliki banyak prestasi, dan prestasi terbarunya adalah mereka lulus perguruan tinggi negeri Universitas Brawijaya, lolos SNBT jurusan kedokteran, dan yang satunya lagi mampu menembus 2 PTN sekaligus. Nah, siapa dia? Kita kenalkan. Halo Dela, assalamualaikum anak cantik. Iya, saya kenalkan dulu. Di sebelah saya ini dia adalah Dela. Nama lengkapnya Dela Handisa Rahma Melinda. Ya, yang hari ini kita undang karena dia tembus PTN jurusan kedokteran Universitas Brawijaya. Yang nggak kalah cantik di sebelahnya lagi adalah Alia. Nama lengkapnya adalah Alia Zikrina Fauruzia. Keduanya merupakan kelas 12 IPA 1 dan Alia ini mampu menembus 2 PTN sekaligus. Yang pertama adalah S1 Keperawatan plus Nurse ya, Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya, dan menembus S1 Teknik Informatika UPN Veteran Surabaya. Wow, sampai segini banyaknya. Nah, ngomong-ngomong ini tadi kan Bu Ilmi bilang segudang prestasi ya. Prestasinya kalian ini apa sih selama di Mandua Mojokerto? Mungkin disepil sedikit ya, biar Mandua Mojokerto Lovers itu terinspirasi oleh 2 cewek cantik-cantik ini. Mbak Dela, gimana kabarmu sekarang dan bisa disampaikan sapa dulu untuk penggemar yang ada di sana? Halo, saya Dela Handisa Rahma Melinda dari 12 IPA 1. Saya di sini bangga sekali pada diri saya sendiri karena sudah keterima di SNMPT yang saya impikan. Dan juga untuk prestasi-prestasi yang sudah saya dapatkan dari kelas 10 sampai kelas 12, yang pertama yaitu Gold Medal FRISIS, yaitu Fully Presidential School International Symposium 2023, dan juga Bronze Medal FRISIS juga 2022. Yang ketiga ada KSM tingkat kabupaten juara 1, dan ada sebanyak lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Oke, kalau Mbak Alia gimana? Baik, halo semuanya, nama saya Alia Zikrina Fairuzia. Saya juga berasal dari kelas 12 IPA 1. Prestasi yang saya raih selama saya berada di Mandua Mojokerto dari kelas 10 hingga kelas 12, saya pernah meraih Gold Medal FRISIS tahun 2023. Saya juga banyak mengikuti lomba karate maupun internasional maupun nasional. Saya juga
mengikuti lomba atletik lari 100 meter putri Porseni tahun 2023. Oke, berarti prestasinya Mandua Mojokerto Lovers mereka tidak hanya bidang akademik tetapi juga non akademik gitu ya. Nah, yang paling terbaru memang hari ini mereka bahagia karena akan melepas baju putih-putih abunya berganti status menjadi mahasiswa. Mbak Della ini sudah diterima di jurusan kedokteran Universitas Brawijaya. Apa sih alasannya memilih jurusan itu? Ya, untuk alasan saya memilih jurusan kedokteran, karena saya ingin berkontribusi pada masyarakat, seperti menolong orang, memberikan obat ke orang, itu kebahagiaan tersendiri untuk saya. Dan juga jurusan kedokteran ini termasuk jurusan yang tinggi atau tantangannya ya. Tantangannya. Dan juga saya termasuk orang yang suka bertantangan, kayak tantang mencoba hal baru. Mencoba hal yang baru. Ya. Oke. Juga standarisasinya yang tinggi. Dan saya ingin sekali membanggakan kedua orang tua, diri saya dan juga sekolah. Oke, pastinya kita bangga juga karena untuk mencapai kedokteran itu guys tidak main-main nilainya. Berapa Mbak untuk Brawijaya grade-nya kedokteran? Alhamdulillah rata-rata 800. 800 guys. Ya, jadi untuk pencapaian itu pastinya perlu kerja keras. Nah, kalau Alia sendiri yang sudah tembus 2 PTN, ya kenapa kok harus tembus 2 PTN? Yang satu aja mungkin susah sekali. Ini dua-duanya tembus. Nah, pasti dia punya alasan ya. Baik, mengapa saya bisa atau lulus dari 2 PTN tersebut? Karena itu bagian dari strategi saya. Saya juga membuat, setelah saya memilih strategi A, saya juga membuat strategi B. Yang pertama plan A saya mengikuti UTBK UPN Informatika. Tetapi saya juga memilih jurusan lain di Poltekkes yaitu S1 Keperawatan. Jadi saya lebih memilih untuk di Poltekkes Keperawatan karena setelah saya mengulik, karena saya itu termotivasi dari para perawat di luar sana yang mempunyai atau selalu disegani banyak orang karena atau tindakan mulia mereka yang bisa bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Wow, luar biasa ya. Jadi mereka punya alasan yang luhur pastinya menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan profesi yang akan mereka sandang nantinya. Nah guys, kita juga pengen tahu bagaimana mereka jungkir balik ya untuk mencapai prestasi itu. Tantangan apa yang terbesar selama kamu menjadi pelajar di MAN bahkan sampai detik ini? Pastinya untuk tantangan semua siswa-siswi itu pasti malas ya Bu ya. Malas itu pasti, dan juga terkadang nggak percaya diri pada diri sendiri. Okay. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa membanggakan? Itu pasti permasalahan pada siswa-siswi zaman sekarang. Nah, karena hal itu sebenarnya pemikiran kita itu ingin maju dengan cara kita pasti bisa. Kita pasti bisa membanggakan kedua orang tua atau memberikan jalan untuk adik-adik kita. Caranya kayak apa? Biasanya, bagaimana? Memberikan schedule waktu. Kayak setiap harinya saya pagi bangun tidur ngapain. Habis itu jam ditarget berapa jam. Oke. Habis itu bermain tidak boleh lebih dari segini. Kalau ada lebih harus memberikan denda pada diri sendiri. Oke, berarti prioritas waktu ya, mana yang harus didahulukan alias manajemen waktu. Oh, luar biasa. Alias sendiri bagaimana untuk bisa masuk tembus 2 perguruan tinggi itu? Kiatnya apa? Tantangannya apa? Monggo disampaikan. Tantangannya yang paling sulit adalah pergaulan. Teman-teman saya selalu mengajak untuk bermain-main di luar sana, tetapi saya mempunyai impian yang sangat tinggi untuk membanggakan kedua orang tua saya. Jadi saya selalu mengatur jadwal saya juga sepertinya Della tadi, tetapi saya juga menolak dengan halus ajakan teman-teman saya untuk hangout yang sekiranya masih kita perlukan untuk waktu itu untuk belajar dan terus berusaha untuk impian kita. Artinya keberhasilan itu harus dimulai dari impian yang tinggi. Kira-kira nanti kalau sudah keluar dari MAN 2 Mojokerto kemudian menjadi mahasiswa, apa yang kalian lakukan terhadap masyarakat 5-10 tahun lagi? Yang pertama kan tadi jurusan, kenapa alasan saya memilih jurusan kedokteran karena ingin berkontribusi kepada masyarakat, seperti memberi kayak
kesehatan, kayak membantu dalam kesehatan, menolong orang. Mm. Nah, inginnya saya nanti saat kuliah ingin benar-benar menekuni apa yang saya Oke. pilih di jurusan itu, dan juga ingin benar-benar ilmu itu masuk ke dalam diri saya dengan ikhlas saya memberikan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi berkontribusi dengan ilmu yang dimiliki. Sama ya Alia ya. Ini nanti calon dokter, yang satunya calon perawat, ya kan. 5 tahun, 10 tahun lagi pastinya Alia juga punya cita-cita. Kira-kira apa yang ingin disampaikan terkait dengan 5-10 tahun lagi? Sama halnya dengan Della tadi, kita berkecimpung di dunia kesehatan, pastinya kita lebih memprioritaskan kesehatan para masyarakat di luar sana dan selalu melayani mereka dengan sepenuh hati dan ikhlas. Nah, sahabat Mandua Mojokerto Lovers, itu tadi kisah dari sahabat-sahabat kita pada pagi hari ini. Dan di balik itu mereka juga pasti punya orang-orang yang punya peran untuk mendukung mereka hingga dari sekarang sampai nanti. Siapa yang paling berperan dalam kemajuan kehidupan kamu? Yang paling ya. Paling saya sayangi itu kedua orang tua saya pastinya. Kedua orang tua. Ibu saya, karena apapun yang diucapkan oleh ibu saya itu pasti jalan yang terbaik untuk saya, keluarga saya, dan juga guru-guru Mandua Mojokerto. Oke, jadi orang tua sangat mendukung. Kalau Alia? Pastinya juga kedua orang tua yang selalu mensupport apapun keinginan dan impian anak-anaknya di luar sana. Dan juga ibu saya juga selalu mendoakan yang terbaik apapun yang saya pilih. Nah, doa orang tua menjadi sebuah jalan terang untuk anak-anaknya, gitu ya sahabat ya. Karena mereka ini akan menjadi alumni Mandua Mojokerto, nggak etis kalau kita nggak pengen tanya-tanya kira-kira pengalaman apa yang paling menarik buat Della dan Alia ketika menjadi siswa Mandua Mojokerto. Paling menarik itu bisa yang gokil, bisa yang apa ya, yang menyenangkan, atau mungkin pahit juga ya. Silakan disampaikan pengalaman yang menarik yang berkesan selama belajar di madrasah ini. Yang berkesan, alhamdulillah saya masuk ke 12 IPA 1, di mana kelas itu sangat kompak. Wow, 12 IPA 1, halo. Sangat kompak, sangat merangkul teman-teman. Mensupport ya. Sangat mensupport. Meskipun satu teman ikut lomba, tapi teman yang lainnya itu selalu mendukung. Ayo. Jadi saat saya ikut lomba dan teman-teman kelas tahu, mereka itu pasti kayak support. Ayo Della, kamu pasti bisa. Itu pasti yang kenangan yang pasti saya ingat sampai sekarang. Selama belajar di Mandua Mojokerto, sebuah pertemanan, persahabatan, terutama dalam kelas itu pun mendukung sebuah kesuksesan. Kalau Alia yang paling berkesan apa belajar di MAN? Walaupun kelas 12 IPA 1 terkenal paling kompak ataupun selalu mensupport teman-temannya, mereka juga mempunyai kompetitif yang sangat tinggi sama sekali. Dan juga mereka itu bersaingnya secara sehat. Walaupun kita sama-sama unggulan, sama-sama ingin mendapatkan nomor 1 di atas sana, tetapi mereka juga bersaingnya sangat sehat dan tidak menjatuhkan teman-temannya. Oke, ini bisa buat contoh ya untuk kelas-kelas yang lain, adik-adik kelasnya nanti, bahwa yang namanya kekompakan, yang namanya kompetitif itu perlu ya. Tanpa itu maka kita akan lempeng gitu ya. Kita kayaknya nggak bisa berlari gitu ya. Kita mungkin jalan di tempat, maka perlu adanya sebuah kompetisi ditambah dengan sebuah sportivitas dan nilai-nilai persahabatan yang harus ditanamkan, seperti itu ya Mbak ya. Nah nanti saya ingin sekali kalian sebagai kakak kelas 12 memberikan pesan kepada adik-adikmu, sehingga nanti adik-adikmu pun mungkin insya Allah akan melanjutkan atau mengikuti jejak-jejak kalian di tahun depan ya, untuk bisa mencapai impiannya. Nah, silakan Pak. Saran saya, pertama, berjuang di awal, jangan dadak di akhir. Berjuanglah di awal, semangat di awal, jangan dengerin omongan orang lain yang buruk atau tidak ingin kalian maju atau mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan juga turuti apa kata kedua orang tua. Kalau itu bagus dituruti,
Dan kalau seumpama tidak berkenan kepada hati, bisa dikatakan dengan halus. Turuti apa kata guru, karena guru itu pasti memberikan jalan yang benar kepada kita, jalan yang menjadi jalan yang baik atau Acuan. kesuksesan Iya, kepada betul. kita. Karena mereka berpengalaman ya, Iya, pasti seperti itu. berpengalaman. Oke, Alia silakan untuk adik kelasnya. Kalau kalian ingin sukses di luar sana atau sukses kemudian hari, capailah impian setinggi mungkin. Jangan ragu, jangan bergengsi pada teman-teman kalian yang lain. Jangan selalu iri ataupun berkecil hati jika kalian dikatakan atau dipandang rendah untuk impian kalian itu. Dan jangan menyerah jika kalian gagal. Jangan mudah puas jika kalian sudah berhasil. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat yang hadir di sini ya. Jadi melihat kisah mereka berdua, Mandua Mojokerto ini tidak hanya memberikan ilmu agama, tapi juga memberikan ilmu umum sehingga mereka nanti berjalan secara imbang. Dan pastikan kalian yang belum bergabung di Mandua Mojokerto bisa bergabung dengan kami. Kamu bisa melihat bagaimana jejak-jejak siswa-siswa kami yang punya segudang prestasi. Dan sampai jumpa, kita bisa bertemu lagi dalam acara yang lain dengan tema yang lain. Pastinya kita selalu semangat untuk membangun negeri ini dengan memberikan pendidikan yang terbaik buat para siswanya. Terima kasih Mbak Della, sampai ketemu lagi. Mbak Alia, kita bisa sapa mereka mengakhiri acara ini. Sampai jumpa.